Halo, perkenalkan, nama saya Bribing RS, NIM 103060052 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat video yang berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan ibu dosen kami kepada kami, yaitu Ibu Tati Widianasari SPT B. Oke, langsung saja. Soal pertama, yaitu jelaskan pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia dan ruminansia. Baiklah, hewan yang pertama saya akan menjelaskan pada hewan dari non-ruminansia, yaitu unggas. Unggas memiliki pencernaan monogastrik atau pertunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam krop, kemudian akan menyalurkan ke empedal atau gizzard yang di sana akan terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama ekskreta, oleh karena itu sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair. Lalu proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polikasarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat akan dihasilkan dan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Lalu yang kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang jelaskan proses metabolisme dalam hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik seperti ini, yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk memperhatikan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah dan menyimpannya yang kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, saya akan menjawab jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh ruminansia dan ruminansia. Pada ruminansia, protein dihidrolisis menjadi peptida dan asam amino oleh mikroorganisme. Sebagian asam amino akan mengalami degradasi lebih lanjut menjadi asam organik, amonia dan karbondioksida. Amonia diabsorpsi lewat dinding rumen, masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke hati, yang kemudian diubah menjadi urea. Sebagian urea kembali masuk ke dalam rumen lewat saliva dan dapat juga langsung melalui dinding rumen. Sedang sebagian besar urea dikeluarkan lewat urin. Mikroorganisme disebut dalam rumen membentuk protein tubuh dari peptida, asam amino, amonia, dan nitrogen, non-protein yang lainnya. Untuk itu, mikroorganisme membutuhkan karbohidrat mudah larut seperti pati atau gula. Jika mikroorganisme mati, maka akan masuk ke abomasum dan usus halus. Kemudian protein yang berasal dari mikroorganisme tersebut dicerna dan hasilnya diabsorpsi. Jadi, protein mikroorganisme mengandung asam amino esensial yang asalnya dari senyawa N non-esensial. Sehingga ruminansia dapat memperoleh asam amino esensial maupun dalam pakannya tidak mengandung asam amino esensial. Penggunaan nitrogen non protein oleh ruminansia mikroorganisme rumen mampu mengubah NPN atau amonia menjadi protein sehingga dapat menaikkan jumlah protein pakan yang telah berada di dalam saluran pencernaan tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memberi suplemen atau tambahan pakan berupa urea, garam, amonia, atau senyawa NPN yang lainnya. Lalu ruminansia. Kemudian non-ruminansia. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di bagian mulut. Begitu pula dalam makanan yang mengandung protein.
Ya, sebagai tujuannya yaitu untuk menghasilkan bentuk makanan yang lebih kecil dan halus, sehingga memudahkan proses pencernaan setelah tekstur makanan sudah lumat dan halus. Ya, dengan sempurna. Makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Di sini, lambung akan mulai menjalankan pekerjaannya dengan menciptakan suasana asam yang akan mengaktifkan enzim protease. Protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protease menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ. Enzim pepsin sebagai salah satu enzim protease yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai peptida. Jika tugas di dalam lambung sudah selesai, selanjutnya asam amino akan terus masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat yang bersamaan, pankreas yang melepas enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Ya, meskipun sudah dipecah jadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap dan harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Nah, proses ini memerlukan bantuan enzim seperti tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase. Yang agar dapat menguraikan asam amino dan peptida. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding halus. Dinding-dinding halus terdapat bagian yang disebut dengan fili dan mikrofili yang memudahkan penyerapan asam amino. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam airan darah bersama nutrisi lainnya dan juga telah diserap oleh usus halus. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian tubuh yang membutuhkan, termasuk sel otot. Lalu nomor 4, jelaskan protein metabolisme dalam hati. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah mengubah gugus amino dan NH2. Asam-asam amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Amoniak atau NH3 yang telah diubah menjadi urea akan menjadi substansi beracun dan dikeluarkan melalui urin. Atau amonia dihasilkan saat deaminasi dan oleh bakteri-bakteri dalam usus. Sintesis dari hasil seluruh protein plasma seperti alfa dan beta globulin albumin fibrinogén dan protombin atau hati juga membentuk heparin. Dan transaminasi transfer kelompok amino dari asam amino ke substansi atau alfa keto acid dan senyawa lainnya. Yang kelima, ada proses jelaskan proses pencernaan lemak ruminansia dan ruminansia. Ruminansia lemak yang termasuk ke dalam rumen akan mengalami proses hidrolisis oleh bakteri rumen seperti Anaerofibrio lipolytica dan Butyrifibrio fibrisolvens yang akan mengeluarkan enzim lipase. Yang keenam, ada jelaskan proses pencernaan lemak dalam hati. Jadi, hati ini memiliki peran utama dalam mempersiapkan lemak untuk menjadi bahan energi pengganti gula. Dalam proses pencernaan lemak, sel-sel hati memecah lemak untuk menghasilkan energi. Sel-sel ini juga melepaskan sekitar 800 hingga 1000 mm empedu per harinya. Wow. Cairan berwarna kuning, kecoklatan, atau hijau zaitun ini dikumpulkan dalam kapiler-kapiler kecil dan kemudian diteruskan ke saluran empedu utama yang mengangkut empedu ke bagian usus halus yang disebut dengan duodenum. Empedu sangatlah diperlukan untuk pemecahan dan penyerapan lemak. Baru yang ketujuh, jelaskan skema hubungan metabolisme protein, lipid, dan karbohidrat. Baiklah.
Nih, ya. Pada bagian terlihat karbohidrat, protein dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukkan asetil koenzim A. Asetil CoA adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu seperti dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Kira-kira begitulah di sini jawaban-jawaban saya yang dapat saya berikan. Jika masih banyak kekurangan dan ucapan salah kata ya tolong